Beragam kreasi dan informasi bisa ditemui di sini. Mulai video menari, menyanyi, atau komedi ada di aplikasi TikTok. Aplikasi berbagi video pendek asal Tiongkok ini sangat digemari di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Salah satunya, Evelyn Hutani, pemilik akun TikTok @hutanhutani asal Surabaya, yang kerap memposting konten video bernuansa komedi. Sebenarnya tuh sebatas kayak rasa ingin tahu aja awalnya. Nah, tapi karena udah berjalan kan, terus mulai dapet endorse, mulai tahu, oh banyak ya konten-konten yang beragam, terus mulai lihat kreator-kreator yang udah besar di TikTok tuh bisa ngapain aja. Nah, itu tuh saya baru tahu Mas, kayak, wih gila, ini platform tuh se-impactful gitu ya. Nah, dari situ saya cinta sama TikTok. Sampai hari ini saya cinta mati sama TikTok. Dengan jumlah pengikut hampir mencapai 3 juta, Evelyn menjadikan TikTok sebagai profesi utamanya. Lain lagi cerita Freddy Lugina. Pemilik akun TikTok @freddy_lugina ini menggunakan TikTok untuk memasarkan produknya kostum untuk kucing. Lumayan lah, memang kelihatan progresnya ya, terutama kalau kita ini sering live. Jadi titik beratnya itu di TikTok itu kita live berjualannya. Berdasarkan data We Are Social, pengguna TikTok di dunia diperkirakan mencapai 1,05 miliar pada Januari 2023. Meningkat 18,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia sendiri merupakan negara pengguna TikTok terbanyak nomor 2 di dunia dengan jumlah pengguna aktif mencapai hampir 110 juta, di bawah Amerika Serikat yang menempati urutan pertama. Salah satu karakter yang seringkali disebut dengan generasi Z atau generasi selanjutnya itu adalah generasi yang sebetulnya yang butuh ekspresi yang lebih bebas. Bahkan mereka tidak mempermasalahkan soal privasi dan sebagainya. Ya udah ekspresi saja. Ya karena memang salah satu karakter yang muncul adalah semacam itu, dan justru TikTok memberikan kenyamanan, platform yang lebih bebas terhadap ekspresi semacam inilah. Namun kebebasan berekspresi ini seringkali menimbulkan polemik. Ini pentingnya pemerintah untuk bisa memberikan pendidikan atau memberikan literasi yang utuh, misalnya dengan soal keamanan data pribadi semacam itu. Dan saya kira dari situ anak-anak itu pasti belajar dari pengalaman mereka. Dan dari pengalaman itu akhirnya mereka akan menumbuhkan semangat sensor sendiri di antara mereka sendiri, dan akhirnya mereka akan cenderung menjadi seorang pengguna yang lebih kritis. Ramainya pemblokiran TikTok di sejumlah negara akhir-akhir ini terkait isu keamanan data, pengamat menilai keamanan data belum dianggap sebagai isu yang penting bagi pengguna TikTok di Indonesia. Di Indonesia kadang-kadang masalah keamanan diri itu bukan menjadi masalah yang mendesak. Kecenderungan untuk populer pada masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah hiburan itu yang lebih mengemuka. Pada Juli 2018, pemerintah Indonesia sempat memblokir aplikasi TikTok. Seperti yang tertulis di website Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemblokiran saat itu dilakukan karena TikTok dinilai banyak menampilkan konten negatif. Namun, pemblokiran tersebut akhirnya dicabut setelah TikTok melakukan pembersihan konten-konten yang dianggap negatif dan menempatkan tim monitoringnya di Indonesia. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA.